Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lover. Senang sekali kita ketemu lagi hari ini. Long time no see ya. Banyak banget kesibukan biasanya di akhir tahun kan. Tapi gimana, sehat dong? Iya, harus sehat terus ya. Dijaga kesehatannya itu yang utama. Biar nanti 2023 tambah semangat. Oke. Kembali Nena Amelia hadir hari ini untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Seperti biasa, hari ini saya bersama teman baik saya yang selalu setia, yang udah lama nggak ketemu rasanya, kemarin habis dipupuk gitu. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita akhirnya ketemu lagi serasa udah setahun ya. Apalagi besok kita setahun depan udah beda tahun. Iya, tapi Pak Nyoto udah sehat ya? Harus disehat-sehatkan lah. Oke. Walaupun udara dingin, hujan nggak berhenti-berhenti, kita harus tetap sehat, jangan sampai tumbang, yang paling penting. Oke. Kok sedih banget sih ngomongnya Pak Nyoto? Iya, habis banyak banget orang yang kena flu radang, ada yang DBD, ya ada yang tipes ya, emang cuaca lagi. Iya, cuacanya lagi nggak mendukung. Kurang oke. Makanya harus pinter-pinter untuk jaga kesehatan ya. Nah, hari ini tema kita ini luar biasa nih. Biasanya kan kita selalu menjaga yang namanya makan gitu, tapi biar makannya itu nggak keganggu, kita minum obat-obat gitu toh, yang biar bisa menjaga kolesterol. Nah, tema kita hari ini adalah bahaya obat kolesterol. Gitu ya Pak Nyoto ya? Iya. Pak Nyoto sudah banyak cerita bahwa kolesterol itu sangat berbahaya buat tubuh kita gitu Pak. Nah, mungkin kita ulang kembali ya kepada Ziman Lovers. Seperti apa sih bahaya kolesterol untuk tubuh Pak? Jadi kan kita tahu sendiri ya, namanya kolesterol itu ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik ya. Jahat Nah, kalau ya. kolesterol jahat itu yang kolesterol gangster itu bikin plak di dinding pembuluh darah. Nah, kalau plaknya makin lama makin tebal, mengeras, pembuluh darah kita juga mengeras, terjadi penyumbatan. Ya, akibatnya kita kena penyakit silent killer. Ya, tiba-tiba taksek game over, kena jantung. Ya kalau enggak taksek kena stroke ya kan. Kebanyakan orang yang kena stroke itu masalahnya adalah banyaknya cacat permanen gitu ya. Jadi nggak bisa kembali normal ya. Bahkan bukan sekedar orang biasa, selebritis juga yang tadinya sibuk dengan Kelihatannya acaranya, sehat. ya kan banyak job begitu, kena stroke, sampai sekarang nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena udah banyak degradasi dari fungsi organ tubuh dan kognitifnya. Awalnya mungkin dari kolesterolnya tinggi, banyak penyumbatan karena kolesterol itu berbahaya, bisa menyebabkan penyakit silent killer. Nah, bagi mereka yang cek nih kadar kolesterol saya berapa ya normalnya, dicek, aduh kok tinggi. Nah, tapi banyak mereka udah kolesterolnya tinggi, gaya hidupnya nggak berubah, pola makannya nggak berubah, hanya mengandalkan obat-obatan. Nah, ini yang kita mau bahas tentang bahaya konsumsi obat-obatan terus-menerus dengan dosis tanpa tanpa suka-suka deh. Akibatnya malah ada bahayanya. Ini saya ambil dari literatur buku program anti-X. X itu artinya kerusakan metabolis ya. Karya dari Lani Lingga PhD ya. Jadi bagaimana bisa sehat tanpa obat. Dari buku ini saya pelajari tentang resiko kita konsumsi obat-obatan tanpa aturan main. Karena kolesterol itu kalau kita cuma mengandalkan menurunkan obat kolesterol, itu juga berbahaya, ya kan? Jadi karena memang kalau kita punya kadar kolesterolnya tinggi, kolesterol jahat tuh LDL ya, yang baik HDL. Karena HDL itu fungsinya mengangkut kolesterol jahat keluar dari tubuh melalui didaur ulang dulu di liver gitu ya. Ada lagi trigliserida ya, itu juga kalau tinggi itu bisa terjadi kerusakan sistem metabolisme. Jadi kolesterol tinggi sama dengan hiperkolesterol ya. Hipertrigliserid, pemicu penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung. Nah, karena orang udah tahu bahayanya, kolesterolnya tinggi terus, banyak yang cari cara pintas.
Alah beli obat penurun kolesterol aja Terus juga deh. turun, Gitu terus kan. juga baik gitu ya. Betul. Contohnya obat statin ya kan. Kalau saya kolesterolnya turun kan otomatis risiko kena penyakit jantungnya berkurang. Logikanya sih demikian ya. Padahal obat penurun kolesterol seperti statin itu juga menurunkan fungsi dari koenzim Q10. Apa itu koenzim Q10? Yaitu ko itu artinya pembantu ya, pembantu enzim Q10 yang fungsinya untuk apa? Koenzim Q10 itu sangat penting untuk kesehatan jantung. Kan ironis ya. Jadi koenzim Q10 itu fungsinya untuk kesehatan jantung, tapi begitu kita konsumsi obat statin atau obat kolesterol, malah dipangkas tuh. Antioksidan yang dibutuhkan untuk jantung namanya koenzim Q10. Akibatnya memperbesar serangan risiko jantung koroner. Jadi kena serangan risiko jantung itu karena koenzim Q10 kita turun, degradasi. Nah, akibatnya apa? Ini yang berbahaya. Kolesterolnya turun, tapi risiko penyakit jantung koronernya enggak turun, naik. Kan sama juga bodong gitu ya. Oh, karena koenzim Q10-nya tadi ya enggak dilemahkan berarti ya. Dilemahkan. Karena obat itu ya. Kemudian ada lagi statin, itu obat kolesterol itu ternyata memicu kekurangan vitamin yang larut dalam lemak atau dalam minyak deh. Nah kan vitamin ada dua ya, larut dalam air vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K itu turun Kak. Jadi defisiensi kalau kita kebanyakan konsumsi statin. Bayangkan kita kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin D, kekurangan vitamin E, kekurangan vitamin K. Ngeri kali ya. Adek gitu ya. Iya. Kita cerita deh. Apa kita lanjut nanti? Kita break dulu ya. Nanti dulu. kita lanjut lagi. Pastinya ini jadi perhatian penting untuk Ziman Lovers. Jangan sembarangan. Karena yang penting itu sebetulnya adalah bagaimana kita menjaga asupan kolesterol itu yang tepat gitu. Tidak ugal-ugalan diobatin, ternyata obat itu punya efek samping. Oke deh, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa yang pengen bertanya boleh WhatsApp di 081511103103 dan kita kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu kita tuh nggak sayang loh sama diri kita loh ya kan. Makannya sembarangan. Dan yang namanya kolesterol itu memang sepertinya nggak bisa dihindarin sih ya. Mostly everyday kita ketemu ya Pak dengan yang namanya kolesterol. Cuman seberapa besar ya, kemudian tipikal yang seperti apa, itu yang kita mesti betul-betul aware. Karena seperti Pak Nyoto katakan tadi, karena kalau kita sudah terjadi penumpukan kolesterol di mana ini menimbulkan plak-plak pada pembuluh darah, ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita dan bisa jadi silent killer. Ini bahaya banget. Tiba-tiba nggak kenapa-kenapa udah kelubruk gitu aja ya. Karena timbunan-timbunan kolesterol yang mengganggu tubuh kita. Nah, seringkali yaudah lagi high kolesterol, minum obat aja deh. Lupa kita bahwa ternyata ada efek samping dari obat tersebut. Seperti Pak Nyoto bilang tadi, apa statin ya Pak ya? Iya. Statin itu punya pengaruh yang luar biasa merugikan karena memang betul bisa nurunin kolesterol, tapi ada efek samping yang membuat kemudian mengganggu kerja dari jantung dari enzim koenzim Q10 itu tadi. Makanya hati-hati. Kita lanjut lagi. Jangan lupa yang pengen tanya boleh 081511103103 dan jangan lupa ya Ziman Lovers, subscribe YouTube channel kita loh di Ziman Herbal ya. Subscribe, like, follow, comment, and share. Pak, kalau dikatakan kolesterol kan ya hampir tiap hari kita ketemu ya Pak ya. Yang namanya gorengan, yang namanya apapun itulah, banyak sekali. Santan-santanan ya kan. Kemudian juga daging-dagingan juga banyak. Sosis, bakso banyak banget ya kan. Sosis, bakso. Nah, tapi itu kan memang makanan yang sepertinya setiap hari ketemu dengan kita gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya Pak? Apakah ada ukuran-ukuran tertentu? Kalau makan bakso sehari 2 butir aja, atau bagaimana sih biar kita tetap makannya tuh ya happy tapi tetap sehat gitu Pak Nyoto? Yang paling penting kita pola makannya harus seimbang. Kalau kita konsumsi makanan yang banyak mengandung daging, apalagi yang lemaknya tinggi, ya kita mesti banyak makan sayur-sayur buah-buahan yang segar untuk netralisir, dan sayur buah-buahnya yang raw, yang mentah gitu ya. Udah kita konsumsi makanannya semuanya serba daging-dagingan pakai santan, terus nasinya satu nampan, bakul.
kemudian juga habis itu kita konsumsinya juga minuman yang manis-manis, otomatis trigliserida kita tinggi, kolesterol kita tinggi karena pola makan kita banyak mengandung goreng-gorengan, santan-santanan, daging-dagingan. Kan lagi nabung, lemak-lemak, ya kan? Nabung penyakit. Iya. Oke, Habis oke. itu cari jalan pintas, salah. Habis itu konsumsi obat penurun kolesterol aja deh. Nah, itu yang harus kita hindari karena ternyata konsumsi obat yang statin tadi menurut buku program anti-X karangan Lani Lingga PhD ya, dia kan memicu defisiensi vitamin larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Kita tahu fungsi vitamin A kan bagus untuk kesehatan mata ya, bagus juga untuk kesehatan kulit, kemudian juga untuk pencernaan ya kan, juga. Nah, bayangkan kalau kita kekurangan vitamin A, gimana tuh mata kita, kulit kita, pencernaan kita karena kekurangan vitamin A. Kemudian juga kita kekurangan vitamin D akibat kita konsumsi obat-obatan yang dosis tinggi untuk penyakit kolesterol, statin. Kalau vitamin D kan fungsinya untuk mempromosikan penyerapan kalsium dalam tulang. Nah, kalau kita kekurangan vitamin D, apa tulang kita nggak keropos? Belum lagi vitamin E juga sama kalau berkekurangan. Padahal fungsi vitamin E itu menjaga jaringan, kemudian menjaga membran-membran dari sel-sel dari kerusakan, ya kan? Kesuburan juga ya? Memperbaiki fungsi sirkulasi kesehatan kita kan vitamin E. Nah, vitamin E itu kalau wanita sering minum vitamin E jadi awet muda loh ya. Tapi kan kekurangan ya awet tua, kan gitu. Awet tua. Jadi Mumi dong awet tua. Mumi ya. Cepet tua kali. Cepet tua kali ya. Oke, terus? Jadi kalau kita konsumsi hanya menggampangkan tanpa pakai ukuran, konsumsi statin fungsinya menurunkan kolesterol, kita punya koenzim Q10 turun, akibatnya bisa merusak jantung. Aktivitas tiroid kita juga terganggu. Nah, tiroid itu bisa hipertiroid, bisa hipotiroid. Kelebihan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Ya kan? Nah, ini lama-lama merusak sistem kita punya metabolisme. Bayangkan kalau kita sudah hipotiroid, tiroid kita kurang gara-gara konsumsi obat yang penurun kolesterol ya seperti statin tadi. Akibatnya lama-lama metabolisme kita lambat, akibatnya obesitas. Kalau udah obesitas nanti larinya kemana? Diabetes. Jadi penyakitnya itu makin nambah dan nambah. Kenapa? Karena kita carinya yang serba instan, bukan merubah gaya hidup, merubah pola makan, merubah kebiasaan. Yang buat kita adalah lebih sehat dibandingkan hanya cari yang instan kan gitu. Oke, jadi yang paling penting berarti adalah bagaimana mengatur pola makan ya Pak Iya. ya, biar kita nggak kemudian tergantung pada obat-obatan yang berbahaya itu tadi. Tapi Pak, masalahnya ini kan udah ketelanjuran Pak Nyoto. Aku makan gorengan mah tiap hari udah, pokoknya kolesterolnya lagi tinggi banget. Terus nggak boleh minum obat itu. Bagaimana caranya nurunin kolesterolnya? Nah, kalau kita sudah kita tahu bahayanya penyakit kolesterol tinggi, baik trigliserida maupun LDL tinggi, karena itu memicu penyempitan pembuluh darah ya. Kita harus ganti pola makan kita, pola makan yang sehat, banyak makan sayur-sayur buah-buahan yang segar. Jangan terlampau sering konsumsi goreng-gorengan, makanan yang bersantan, kemudian makan hewani seperti cumi-cumi, hewan laut ya, tapi bukan ikan, cumi-cumi, kerang-kerangan, udang, kepiting. Telur juga paling banyak lemaknya itu di mana? Di kuningnya, ya kan? Jadi makan putih telur lebih aman daripada kuning telur, ya kan? Itu enak semua ya Pak Nyoto? Iya. Kemudian juga santan-santanan, minyak-minyakan. Nah, kita harus hindari. Kemudian konsumsi makanan yang banyak mengandung dagingnya, lemaknya banyak, gajih-gajih, jeroan, otak, lipa, ginjal, paru, usus, babat. Jadi jualan saya. Saya mau jeroan. Saus Padang ya? Iya. Nah, itu kan kolesterolnya tinggi semua gitu loh, ya kan? Okay. Nah, kalau kita kebiasaan konsumsi yang instan tanpa berusaha menurunkan dosisnya obat statin ini, selama 3 tahun berturut-turut kita konsumsi rutin dosis tinggi, itu merusak enzim dalam tubuh kita. Dan akibatnya ternyata menurut buku karya Lani Lingga PhD itu bisa menyebabkan kerusakan hati. Nah, kalau hati atau liver kita sudah rusak, bencana disfungsi metabolisme makin mangap gitu. Sedih banget ya kalau Pak Nyoto ngomong gitu tuh, makanan enak semua dan kita nggak boleh makan. No, bukan nggak boleh makan, boleh, tapi dibatasin. Iya. Dan setelah itu dikasih temen yang tepat, yakni sayur dan buah gitu kan. Ini mau malam tahun baru Pak, udah siapin bakar cumi, bakar udang. Gurita. Aduh, nggak boleh
Hiu mah. Ya wes ya. Kita break dulu ya. Nanti kita akan lanjut kembali. Jangan lupa yang pengen bertanya boleh WhatsApp 081511 103 103 dan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Siapa sih yang sayang dengan diri kita kalau bukan kita sendiri? Ya nggak sih Siman Lovers? Makanya hati-hati dong kalau makan. Jangan tiba-tiba udah deh. Baru kemarin ada kabar dari beberapa teman yang sudah duluan begitu Pak Nyoto. Nggak ada sakit, nggak ada apa. Ya, jadi Duduk gitu ya. tiba-tiba tanpa pamit juga begitu. Nah, ini hati-hati banget karena seringkali kita ini nggak terlalu aware dengan makanan-makanan asupan yang kita makan hari-hari gitu. Padahal itu seolah-olah seperti menjerumuskan diri kita sendiri pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi kesehatan gitu. Jadi nggak kemudian setelah ada masalah kita cari obatnya, karena obat itu pun juga tidak serta-merta aman ya, ada efek-efek samping yang bisa ditimbulkan. Oke, kita masih bahas mengenai bahaya obat kolesterol. Yang mau bertanya boleh ya di 081511 103 103 dan acara ini bisa Anda saksikan juga di YouTube channel kita Ziman Herbal. Jangan lupa ya subscribe ya. Nah, kalau sudah kejadian nih Pak, terus sekarang udah tahu nih Pak Nyoto bilang bahwa obat-obat kolesterol tadi itu nggak bagus gitu. Nah, ada nggak upaya lain yang itu bisa menurunkan kolesterol atau bahkan mendetoksifikasi karena udah banyak timbunan-timbunan plak yang ada di pembuluh darah? Ada Pak? Ada nggak suplemen yang bisa membantu untuk itu Pak? Ya, jadi pada prinsipnya tadi saya cerita tentang bahaya konsumsi obat kolesterol seperti statin ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Berarti bukan kita nggak boleh konsumsi obat. Kalau bisa kita jangan hanya cari jalan pintas, kolesterol kita tinggi, kita tidak mau berubah gaya hidup, nggak mau berubah pola makan, hanya mengandalkan obat-obatan, akibatnya efek samping jangka panjangnya lebih parah, kerusakan sistem metabolisme, kan gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita juga bisa jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Saya udah cerita loh tadi bahaya jangka panjang konsumsi statin ya. Jadi kalau kita jadikan makanan sebagai obat, ya satu kita harus konsumsi makanan yang membuat tubuh kita ternutrisi, lebih sehat segi, lebih bugar, mampu memetabolisme sampah-sampah dalam tubuh kita sehingga bisa dibuang, sehingga kolesterol kita bisa normal senormal mungkin. Nah, ternyata masalah kolesterol itu juga bukan sekedar kita konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Cuma kita punya liver, dia punya fungsinya sudah menurun, kolesterol kita cenderung tinggi. Wah Pak, saya nggak konsumsi makanan yang tadi Bapak cerita. Misalnya saya nggak makan kepiting, udang, kerang, cumi-cumi, jeroan dan sebagainya. Nggak makan otak, nggak makan limpa. Nggak makan Pak, cuma ngemil Ya. Ngemil Tapi kalau itu. kolesterol saya tinggi juga, berarti dia punya liver sudah berfungsinya menurun, sehingga kolesterol jahat gampang diproduksi. Ya, banyak inflamasi di pembuluh darah dan sebagainya. Nah, gimana solusinya nih? Nah, kita bisa kembali ke alam. Nah, kita cerita tentang salah satu buah yang efektif loh ya buat menurunkan kolesterol. Di antaranya ada buah kulit manggis. Jadi bukan buahnya, kulitnya. Kemudian juga ada delima, mampu menurunkan kolesterol. Ada buah mengkudu, juga mampu menurunkan kolesterol ya. Kemudian juga ada ginseng, itu mampu menurunkan kolesterol. Tapi kan ribet kalau kita cari sendiri, apalagi kulit manggis kita kering-keringkan sendiri kan repot. Zaman sekarang itu semua serba instan, serba canggih. Ada dalam satu botol namanya Ziman. Nah, Ziman ini adalah saripati ekstrak ganda dari buah-buahan yang saya sebut tadi. Ada delima, ada noni, kemudian juga mengkudu ya. Kemudian juga ada kulit manggis, kemudian juga ada pegagan yang kalau kita konsumsi rutin itu membantu tubuh kita untuk membongkar semua sampah-sampah metabolisme terutama kolesterol jahat sehingga kolesterol jahat kita bisa turun senormal mungkin, metabolisme kita menjadi bagus. Jadi setelah dicek kolesterolnya bagus. Dan ternyata bukan sekedar kolesterolnya juga terjaga, kita punya masalah parameter kesehatan apa diantaranya? Satu, kolesterol, kadar gula darah misalnya, kadar asam urat, kadar tekanan darah. Kalau kita konsumsi rutin, pagi, siang, sore, mau tidur konsumsi lagi, sehari 3-4 kali 5 tetes. Nah kita sebelumnya juga cek dulu deh, kita punya raport kesehatan kita bagus atau tidak. Nilainya misalnya kadar kolesterol total kita di atas 200 mg per desiliter.
konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, malam sampai menjelang tidur, salah 1 bulan cek lagi. Nah, berarti kita akan lihat hasilnya. Nah, begitu kolesterol kita sudah menuju ke normal, berarti kita aman. Kenapa? Karena Ziman bukannya obat. Ziman adalah makanan dari saripati buah-buahan yang memang secara empirik punya khasiat yang luar biasa kalau kita konsumsi rutin. Oke, Gitu. jadi ini sangat bisa membantu ya buat kita-kita yang punya masalah dengan kolesterol. Sesuai dengan tadi kandungan yang ada di Ziman itu, dan juga yang diprosesnya juga diproses dingin ya Pak. Iya. Sehingga ini otomatis enzimatisnya masih bagus. Betul. Gitu ya. Oke, yang pengen dapetin Ziman boleh WhatsApp juga di 0877900300. Terima kasih banyak yang udah bertanya. Nanti habis ini kita akan jawab pertanyaan Anda ya. Kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya Ziman ini bisa sangat membantu banget ya buat kesehatan kita. Tadi Pak Nyoto sudah cerita karena kandungannya adalah buah-buahan, di mana itu punya manfaat yang luar biasa. Tadi ada kulit manggis ya, ada mengkudu, ada ginseng dan lain-lain. Silahkan yang pengen pesan Ziman boleh di 0877900300. Ada pertanyaan nih Pak Nyoto nih dari Ibu Pratiwi. Pak Nyoto, saya ini sudah senior Pak Nyoto. Saat ini sedang perawatan tulang dengan operasi. Nah, asupan apa Pak yang baik untuk tulang? Oh gitu ya. Jadi kalau dia operasi tulang ya mesti cepat recovery. Konsumsi untuk memperbaiki tulang kan kita namanya tulang kan merombak dan membongkar ya. Membongkar, merombak dan menyusun kembali, namanya osteoblas itu butuh nutrisi diantaranya kalsium ya, dan kalsium itu bisa masuk ke dalam tulang, syaratnya ada vitamin D yang cukup kan gitu. Jadi kalau bisa konsumsi makanan yang memiliki sumber kalsium dan vitamin D yang cukup. Contohnya ikan laut itu diantaranya ikan sarden, ikan laut banyak deh ya, kembung, kakap, apalagi yang kenal dengan dunia ikan, bawal, pari, itu banyak kandungan kalsiumnya. Lumba-lumba, bahkan ikan teri, ikan lumba juga. Ikan teri itu kalsiumnya banyak ya kan. Jadi kalau orang yang hobi makan ikan teri ya, itu kalsiumnya banyak. Kalau sayur brokoli, kemudian sayur bayam ya, kemudian jamur itu banyak mengandung kalsium ya. Kemudian juga vitamin D itu biasanya kita dapatkan juga dari sinar matahari. Makanya ya berjemur jangan jam 12 siang ya, jam 9 ke bawah. Kosong jam 12 ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan vitamin D. Dan untuk kita punya tulang tetap kuat, itu kita mesti olahraga beban. Jadi orang yang suka olahraga beban tuh, itu biasanya tulangnya padat-padat, nggak gampang fraktur, nggak gampang patah, nggak gampang rusak. Karena kita dengan olahraga beban, itu tulang-tulang kita jadi tebal gitu ya. Masanya kuat, jadi lebih masanya besar lebih besar gitu. Apalagi pola makannya juga pola makan mengandung kalsium, juga mengandung vitamin D. Tapi kalau lagi pasca operasi penyembuhan ya jangan olahraga dulu. Kalau sudah normal baru. Susu gimana Pak kalau susu? Nah kalau susu itu masih banyak kontroversi, karena kan susu itu memang mengandung kalsium. Cuma susu itu kan sifatnya asidik atau bersifat asam. Dan asam itu ternyata menggelontorkan cadangan kalsium yang ada dalam tulang. Jadi ironis, katanya susu mengandung kalsium, tapi kebanyakan konsumsi susu ternyata kalsium yang dalam tulang digelontorkan keluar karena sifat susu itu bersifat asidik atau asam. Jadi jangan larutin masih kontroversial. Oke. Makanya bermain beban ya, jangan beban kehidupan. Iya, betul. Oke, berikutnya dari Pak Abi mau nanya nih, penyakit liver itu penyebab pengobatan dan solusinya gimana ya Pak biar bisa sembuh? Penyakit liver itu kan banyak ya, ada penyakit perlemakan liver seperti fatty liver ya kan. Kemudian juga ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, E, F, G, H, I, J, banyak deh ya. Kemudian hepatitis toksik, macam-macam ya. Jadi penyakit liver itu adalah penyakit yang kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita kena penyakit liver, karena kan liver adalah organ yang nggak ada sistem sarafnya. Contoh kita sakit ginjal, kita sakit pinggang, karena kan ginjal ada saraf. Kalau liver kan nggak ada sarafnya.
Cuma pas kita punya energi itu drop, gampang capek, teler, gampang lelahan kronis. Pas dicek, ini matanya kuning, kukunya kuning. Oh, kena penyakit kuning. Kalau orang zaman dulu ternyata kena penyakit apa? Hepatitis, ya. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Penyakit yang berbahaya kalau sampai virosis, pengerasan hati, ya. Karena semua sistem metabolisme tubuh kita, semua enzimatis dikelola oleh liver. Semua makanan dikelola oleh liver. Netralisir racun dikelola oleh liver. Jadi kita mau sehat, kita mesti punya organ liver sehat terlebih dahulu. Nah, sebab itu bagi mereka yang punya penyakit liver, satu, jangan jangan beraktivitas yang berlebihan ya. Mau olahraga mau apapun mesti jangan berlebihan dulu. Karena kan kondisi tubuhnya livernya nggak bagus. Apalagi konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan itu nggak boleh, ya. Jadi kalau kita sudah punya masalah liver, pola makan harus dijaga, harus dihati-hati, gitu ya. Kemudian juga kalau udah ada hepatitis, kita juga harus hati-hati, ya. Kemudian juga kita konsumsi obat juga harus pilih-pilih karena takutnya malah obat-obatan itu memperberat fungsi dari liver itu. Ziman bisa membantu untuk yang mendingan sakit konsumsi Ziman rutin. Fungsinya konsumsi Ziman untuk memberi tonik kekuatan kepada liver untuk mampu menyembuhkannya dirinya sendiri, mampu juga untuk membongkar sampah-sampah di liver sehingga liver kita bisa bagus. Jadi konsumsi Zimannya 5 tetes pagi, siang, sore, malam, dan kita cek semoga-moga hepatitis kita membaik, kondisi tubuh kita bugar kembali. Baik. Masih ada satu sesi lagi Ziman Lovers ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jangan lepas siaran radio ini ya, karena banyak sekali informasi bermanfaat buat kesehatan kita. Kiat sehat awet muda tanpa obat, dan ini bisa di-recall atau ditonton kembali di YouTube channel kita Ziman Herbal. Makanya subscribe ya, biar kalau ada yang baru tuh loncengnya bunyi gitu. Jadi ketahuan tuh ada informasi yang baru. Oke, kita lanjut lagi, masih ada Nina Amelia dan Pak Nyoto Sianto. Kita ke Pak Eka di Sragi. Pak Nyoto mau nanya, Ziman itu obat buat penyakit apa aja sih? Terus belinya bisa lewat WA nggak sih? Harganya berapa gitu? Oke, ini kita garis bawahi dulu ya. Kebanyakan orang yang berasumsi segala sesuatu yang mengobati itu adalah obat, kan gitu. Padahal nggak melulu. Contoh, misalnya saya lagi sakit sakit masuk angin deh gitu ya. Terus saya bikin empon-empon dari jahe, kemudian temulawak, serai, apa segala macam. Terus saya minum, masuk angin saya sembuh. Nah itu kalau kita sebut obat juga enggak, karena kan dia adalah makanan, minuman ya. Jadi Ziman juga sama, Ziman tidak bisa kita sebut obat karena dia adalah makanan yang mampu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu yang paling garis bawah. Jadi yang namanya penyakit itu ada dua caranya. Kita mau sembuh cuma gejalanya aja tapi penyakitnya masih ada, atau kita sembuh dari sumbernya. Kalau sumbernya sembuh ya gejalanya nggak ada, karena kan gejala itu menunjukkan ada yang tidak beres pada tubuh kita, pada organ kita. Nah, jangan kita konsumsi makanan yang baik, yang kandungan nutrisinya ada enzimatisnya, ada antioksidannya, kemudian juga ada vitamin mineralnya secara alami, konsumsi rutin, akibatnya kita punya imunitas kita menguat, kemudian kita punya peredaran darah kita lancar, sampah-sampah dalam tubuh kita bisa dibongkar, kita bisa sembuh. Kenapa ya? Karena tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri karena bahan bakunya adalah makanan yang kaya dengan padat zat gizi makro maupun mikro. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, tujuannya adalah untuk sehat, mencegah dari berbagai macam penyakit yang sudah ada dalam tubuh kita. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi bagi mereka yang sudah banyak penyakitnya, jangan ragu-ragu konsumsi Ziman dengan dosis yang intensif. Agar apa? Agar tubuh kita mampu merebut kembali kesehatannya yang sudah rusak akibat penyakitnya. Gitu. Jadi Ziman ini adalah makanan yang memberi kekuatan tubuh kita untuk mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi bukan obat. Bukan obat. Makanya kenapa kok dia bisa nutrisi.
Makanya kenapa ya kalau konsumsi Ziman kok saya punya kadar gula darah bisa turun, kadar kolesterol bisa turun, kadar asam urat kita bisa turun, kemudian kadar tekanan darah kita bisa turun. Ya memang yang namanya makanan mampu memberi kekuatan kepada tubuh. Ya, contoh kalau Anda rajin konsumsi sayur-sayur buah-buahan segar aja deh, banyak makan buah pepaya, nanas, apel, pisang, rutin tiap hari ya kan. Kemudian juga konsumsi makanan yang sehat. Loh kok saya nggak punya masalah ya dengan kolesterol, asam urat, gula darah dan hipertensi? Karena makanan kita makanan yang membuat tubuh kita sehat gitu. Jadi clear ya. Kalau misalnya mau beli Ziman boleh lewat WA, nomornya adalah ini ya. 0877 90.300. 0877 90.300. Gitu. Jadi pokoknya kata Pak Nyoto tadi benar bahwa Ziman ini nutrisi yang sangat membantu kita untuk menjaga kesehatan, termasuk bisa detox yang udah sangat sering banget kita bahas. Oke Pak Nyoto, kok udah habis ya waktunya ya? Waktunya masih ada apa sudah mulai menipis? Sudah mulai menipis sepertinya. Sudah mulai menipis sepertinya. Kita minggu depan akan lanjut kembali ya Pak Nyoto ya. Kembali. Jangan lupa jaga kesehatan ya, soalnya cuaca memang lagi kurang oke banget. Tidak bersahabat cuaca hari ini. Oke, terima kasih banyak buat Ziman Lover yang sudah bersama kami. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.